Sebelum menyaksikan video lengkap, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hajar TV. Dukungan Anda sangat membantu dakwah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tholabul Ilmi Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak diketahui kemunculannya pada akhir Desember 2019 lalu, sejumlah laboratorium langsung berusaha membuat vaksin dan obat untuk virus corona baru atau COVID-19. Namun sampai dengan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia, menginfeksi jutaan orang, serta menewaskan ratusan ribu nyawa, vaksin dan obatnya belum juga ditemukan. Sejauh ini pengobatan bagi pasien COVID-19 didasarkan pada jenis perawatan untuk influenza dan penyakit paru-paru lainnya. Sejumlah laboratorium terkenal di dunia pun masih terus berusaha menemukan vaksin dan obat untuk COVID-19. Berbicara mengenai obat, jauh sebelum pengobatan canggih berkembang seperti sekarang, tanaman-tanaman herbal dijadikan andalan sebagai penyembuhan. Hingga kini pun obat herbal tetap menjadi tradisi yang kuat di banyak negara. Tanaman-tanaman herbal tersebut juga tertulis dalam Al-Quran dan nyatanya terbukti ampuh mengatasi sejumlah penyakit. Berikut 7 tanaman obat herbal yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis yang direkomendasikan untuk pengobatan sejumlah penyakit. Yang pertama adalah kurma. Pembahasan soal kurma terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 25 hingga 26 dan hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Di antara manfaat kurma yaitu untuk mengobati infeksi, darah tinggi, menjadi metabolisme alami, hingga mencegah penyakit stroke. Yang kedua adalah madu. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas soal keunggulan dan manfaat madu untuk kesehatan. Misalnya, terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 hingga 69, serta Al-Quran Surat Muhammad ayat 15. Sama seperti kurma, tanaman obat herbal ini juga memiliki banyak manfaat kesehatan dari mulai untuk mengobati penyakit ringan hingga berat. Tanaman herbal yang ketiga adalah jintan hitam atau habatus sauda. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menerangkan sabda Rasulullah soal tanaman obat herbal ini. Sesungguhnya, di dalam habatus sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh segala macam penyakit, kecuali kematian. Beberapa manfaat jintan diantaranya menjadi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat, menetralisir racun, hingga nutrisi bagi ibu hamil dan bayinya. Berikutnya yaitu minyak zaitun. Obat herbal ini memiliki banyak kandungan baik seperti vitamin A, B, C, dan sejumlah gizi positif lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan. Kegunaannya pun beragam, dari mulai untuk mengurangi peradangan sendi, memberantas kolesterol, hingga mengobati berbagai macam penyakit kanker. Penjelasan soal minyak zaitun terdapat dalam banyak surat seperti At-Tin ayat 1-3, An-Nur ayat 35, dan Al-Mu'minun ayat 20. Tanaman herbal yang kelima adalah lidah buaya. Anjuran penggunaan lidah buaya salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki mengeluhkan kedua matanya ketika sedang ihram. Nabi berkata, balutlah kedua matamu dengan aloe vera. Dan manfaat lidah buaya lainnya yaitu untuk antioksidan, penyembuh luka, melancarkan sistem pencernaan, antiinflamasi, serta tentunya untuk produk kecantikan. Yang keenam adalah delima yang dibahas dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-An'am ayat 99 dan Ar-Rahman ayat 68. Obat herbal ini dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang berguna untuk menurunkan kolesterol, menjaga aliran darah ke jantung, hingga menyehatkan tulang. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah anggur. Pembahasan tentang anggur terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 32, Al-Isra ayat 91, dan An-Nahl ayat 11. Sudah bukan rahasia lagi bila buah anggur dapat menjadi obat mujarab dari mulai penyakit ringan hingga sangat berat.
Itulah 7 tanaman obat herbal yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan semoga obat dan vaksin untuk virus COVID-19 bisa segera ditemukan, agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Saksikan terus Thalabul Ilmi Hajar TV karena masih banyak pembahasan menarik di episode-episode berikutnya.